Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'ina tabi'ina sholihin wal ulama wal wali Allah khusus Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila ruhil marhum bagi haji kandung dan masyhuri bin sastra Prawira wa ila ruhil marhum Bapak Ustadz Dionali Sudarmo Pintar Mukarya wa ila ruhi jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan di Korea Dusun Sintarjaya Dusa Bener Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'afahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah pengajian dinten Jumat sore yang alhamdulillah dina dinten ieu urang sadayana tiasa ngumpul deui, tiasa dikumpulkeun deui ku Allah, yang mana pada Jumat lalu kita diliburkan. Alhamdulillah pada saat ini kita dapat dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluargana, para sahabatna, para tabi'ina tabi'ina sholihin, lumaberna ke orang sadayana. Semoga orang sadayana menang syafaat fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore ini alhamdulillah kita dapat kembali menuntut ilmu yang tadi sebenarnya saya belum tahu jawabannya ketika ditanya nanti pengajian atau enggak. Tadi waktu ditanya budayat saya masih Jumatan di Masjid Agung Cilacap. Saya nggak tahu urusan di Cilacap sampai jam berapa. Yang jelas tadi jam 1:30 baru selesai. Kemudian jam 3 lebih di Karangpucung saya baru berani menjawab ya. Alhamdulillah sampai rumah ya, mandi masih sempat ya, sholat masih sempat, alhamdulillah minum ya masih sempat ya. Mungkin ibu-ibu sudah ngemil, udah ngopi mungkin ya. Alhamdulillah dina kesempatan sore ini ayo orang sadayana sareng-sareng ngaji deui. Sarang-sarang tolabul ilmi. Memang kita mungkin berat, harus jauh dari rumah ke masjid ya. Enaknya leyeh-leyeh, enaknya jam segini itu ngopi jeng naon deui,
Jeng ketan goreng ya, goreng ketan ya. Iya kudu ngumpul, kudu ngadengeken, kadang diomelin, kadang harus disindir-sindir ya. Ya itulah hidup. Berarti kalau kita masih merasakan hidup berarti masih dihidupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore ini kita masuk bab ke-42 yang berjudul Akhirat sebagai pahala orang-orang yang beriman. Akhirat sebagai pahala orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ja'ala daral akhirah mahalan li hajai ibadihil mu'minin li'anna hadhihi daras la tas'u ma yuridu ayyudiyahum wa li'annahu ajalan aqdarahum an ayyujaziyahum fi darillah baqa'alaha. Sesungguhnya Allah menjadikan akhirat sebagai tempat pembalasan hamba-hambanya yang beriman. Karena sesungguhnya dunia ini tidak memuat apa yang Allah menghendaki untuk memberi mereka. Dan sesungguhnya Allah mengagungkan pembalasan mereka daripada mengagungkan pembalasan mereka daripada memberi pembalasan kepada mereka di tempat yang tidak ada keabadian baginya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwa dunia ini bersifat terbatas. Dunia ini bersifat terbatas, bersifat sementara, bersifat tidak abadi. Itulah sifatnya dunia. Dan sifatnya dunia itu tidak ada yang enak. Harus makan aja harus kerja lah gitu ya. Cari uang dulu. Cari uang harus banting tulang. Untuk makan aja harus menumbuhkan padi. Untuk tumbuh padi harus disemprot, ditanam. Wes, tidak ada yang enak pokoknya. Kenapa? Karena dunia ini sifatnya adalah sementara. Bahkan untuk kita makan, tidur butuh tempat tidur. Untuk kita tinggal butuh tempat tinggal. Itulah sifatnya dunia. Kadang kita mengalami yang namanya punya uang, kadang mengalami seringnya tidak punya uang. Kadang kita mengalami sehat, juga mengalami sakit. Kadang kita mengalami bahagia, tetapi kadang kita juga mengalami sedih. Itulah kehidupan dunia yang sementara. Dunia sifatnya tidak abadi, maka itu bukan tempat untuk Allah membalas kebaikan bagi orang yang beriman, karena tidak muat, tidak cukup. Allah menyediakan akhirat sebagai keabadian yang tidak terbatas, khusus untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman di sini tentunya yaitu orang-orang yang hatinya sudah mengenal Allah, sudah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang di dunia ini, kaum muslimin wal muslimat, menginginkan amal ibadah itu dibalas di dunia. Contohnya apa? Ya Allah, aku pengen dengan amalku ini dagang aku bisa laris. Laris tenan Bu. Engkau minta amalan apapun yang kau kerjakan yang niatnya untuk kepentingan dunia, maka akan dikabulkan oleh Allah. Engkau minta kesaktian, engkau minta
harta, tahta, wanita apapun wujudnya itu akan diberikan oleh Allah manakala engkau memintanya di dunia. Tetapi bagi orang yang beriman, yang ma'rifat kepada Allah, dunia itu tidak ada artinya sama sekali. Karena apa? Dia paham bahwa kehidupan akhirat jauh lebih abadi. Hatinya paham bahwa kehidupan dimensi akhirat jauh lebih mulia, jauh lebih luas, tidak terbatas kenikmatannya. Itulah imannya orang-orang yang sudah mengenal Tuhannya. Balasan atau pahala orang-orang yang beriman ada di akhirat. Allah tidak menyediakan pahala bagi mereka di dunia. Sebab apa yang diberikan Allah kepada orang-orang mukmin itu tidak cukup bila ditaruh di dunia. Kalau menurut saya suatu kebodohan jika meminta balasan atas amal itu dibalas di dunia. Karena apa? Berarti itu tandanya belum menjadi orang yang beriman. Coba renungi. Apakah pantas hati ini meminta balasan terhadap sesuatu yang tidak kita kerjakan? Renung. Jika iman kita sudah mengatakan semua ini yang berperan, semua ini yang menggerakkan, semua ini yang menguasai, semua ini yang meliputi adalah hidupnya Allah, berarti amal perbuatan itu bukan milik kita, tetapi datangnya dari Gusti Allah. Apakah kita tidak malu terhadap Allah, terhadap amal ibadah yang sejatinya tidak kita lakukan, seolah-olah kita yang melakukan, tetapi minta balasan? Malu, Bu. Harusnya kita malu sama Allah. Allah sudah sangat baik sama kita, diberikan oksigen, diberikan kehidupan yang semua tanpa kita sadari Allah selalu melayani kita semua. Nafas dinafaskan, jantung berdetak berdekkan. Ada yang berpikir aku tak mendetakkan jantung gitu, ada. Ada yang berpikir aku tak hentikan jantung, nggak ada. Itulah bukti bahwa kita semua ini dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebagaimana disebutkan di dalam hadis bahwa setiap orang mukmin bisa diberi balasan surga yang luasnya 700 tahun perjalanan kaki. Ini baru balasan orang mukmin biasa. Belum lagi orang-orang mukmin yang khos seperti orang-orang sholihin, muttaqin, arifin dan lain sebagainya, sungguh lebih luas lagi. Sehingga dunia ini tidak akan bisa memuatnya. Lagi pula dunia ini adalah tempat yang hina, tidak sepadan dengan kenikmatan di akhirat yang begitu mulia dan agung. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa tempat cemeti kuda ahli surga itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Di samping itu pahala di surga bersifat abadi, sedangkan dunia bersifat tidak abadi. Engkau meminta harta ujung-ujungnya kita tinggalkan. Engkau meminta uang yang banyak, ujung-ujungnya habis untuk berobat. Engkau meminta apapun di dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Sadarilah wahai saudaraku bahwa kehidupan kenikmatan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Yang mana kehidupan akhirat itu bisa engkau lihat dari saat ini, bagaimana kondisi ruhaniyah kita. Apakah ruhaniyah kita sudah bisa menembus alam itu atau masih terkubur di alam kesenangan dunia? Apa ciri orang-orang yang masih terkubur di dalam kesenangan dunia?
ciri-cirinya adalah dirinya masih gila terhadap dunia. Sholatnya, zakatnya, infaknya, hajinya, semua karena ingin mendapatkan amalan dan pahala dunia. Coba renungi, di dalam 24 jam hidup kita, berapa jam kita sudah bisa menembus akhirat? Berapa detik kita sudah bisa menembus akhirat? Jika hati kita dalam 24 jam itu isinya hanya dunia terus, itu tandanya kita masih terkubur. Itu tandanya hati kita masih terkubur di dalam siksa kubur yang sangat dalam. Na'udzubillahi min dzalik. Coba renungi, apa hakikat perjalanan hidup manusia? Coba kita runtut satu-satu, Bapak, Ibu-ibu. Kita yang tadinya tidak ada, yang awalnya alam semesta ini tidak ada, yang ada adalah hidupnya Allah. Kemudian Allah mengadakan dari dirinya sendiri, bukan dari yang lain. Diadakanlah alam semesta ini termasuk di dalamnya manusia, jin, malaikat, dan lain sebagainya. Ketika diadakan, manusia dan jin dituntut untuk beribadah. Apa yang dimaksud beribadah? Yang dimaksud beribadah adalah sadar kembali kepada Gusti Allah. Ketika Allah menempatkan manusia di dunia, diberikan ujian kesenangan dunia, apakah hatinya akan lalai terhadap kesenangan dunia atau hatinya tetap sadar terhadap Gusti Allah? Jika manusia yang belum bisa selesai di dunia ini bertemu dengan Tuhannya, bertemu dalam arti itu adalah sadar, maka dipastikan dia tidak akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hakikatnya? Sebelum kita menghadap kembali kepada Allah, ketika kita memasuki alam kubur, kubur itu apa sih? Kubur itu sejatinya di dalam hati kita masih terkubur, masih berisi, masih gelap gulita. Karena apa? Masih mencintai kesenangan dunia. Coba ibu-ibu melihat tetangganya sukses, kok hatinya gelap, berarti masih terkubur di alam kubur. Ibu-ibu merasa sakit hati bertahun-tahun, berbulan-bulan, memiliki rasa yang tidak enak, memiliki rasa yang tidak pas, memendam permasalahan dengan tetangga, dengan saudara, dengan suami, anak, menantu, dan sebagainya selama berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Itu berarti jiwa kita sedang di alam kubur, gelap gulita. Kapan engkau akan bangkit? Mau sampai kapan engkau ada di dalam kubur? Mau sampai kapan engkau bangkit untuk bertemu Tuhanmu, wahai saudaraku? Mau sampai kapan engkau terus-terusan di dalam kegelapan kenikmatan dunia? Apapun yang kau kejar saat ini, itu akan membawamu ke dalam kegelapan hati. Coba renungi, masihkah di dalam hati kita ada kegelisahan, ketakutan, benci, dendam,
amarah, emosi, nafsu perut yang wujudnya cinta dunia, membanggakan harta, membanggakan jabatan, gila hormat. Masihkah ada di dalam hati kita merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling hebat, merasa paling sakti? Itu semua wujud dirimu, tandanya hati kita masih terkubur di alam kubur. Mau kapan mau bangkit? Bangkitnya kapan? Ada tandanya. Ingat, setelah di alam kubur akan dibangkitkan ketika hari kiamat. Apa hakikat hari kiamat? Coba dikaji. Sebelum hari kiamat ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya adalah adanya Dajjal, turunnya Dajjal. Dajjal itu adalah keakuan diri. Keakuan diri. Dajjal itu merasa paling benar, merasa paling soleh, seolah-olah sudah ahli surga, ternyata ahli neraka. Seolah-olah ahli ibadah, ternyata hatinya ahli maksiat. Jangan tertipu. Dajjal yang sesungguhnya adalah wujudnya keakuan diri. Aku yang bisa berjalan, aku yang bisa mengerjakan semua, aku yang bisa berpikir, aku yang punya ini, aku yang punya itu. Lantas Tuhanmu di mana? Ya aku. Allahnya mana? Ya aku. Inilah Dajjal yang sesungguhnya. Jika engkau sudah sadar turun Dajjal dalam hatimu, oh kok aku ada keakuan ya? Itu tanda mau munculnya hari kiamat. Lantas apa yang terjadi? Yang terjadi adalah munculnya Al-Imam Mahdi. Apa itu Imam Mahdi? Yaitu petunjuk. Mulailah ada petunjuk dari Allah. Jika engkau tergolong orang-orang yang selamat, muncul petunjuk dari Allah. Wujudnya apa? Turunnya Nabi Isa, yaitu Ad-Dinul Tauhid, Dinul Haq, Ad-Dinul Tauhid, yaitu ilmu yang menggeret hati panjenengan untuk bermakrifat kepada Allah. Itulah hakikat Nabi Isa. Tinggal engkau mau mengikuti mana? Mau berjamaah dengan Nabi Isa, mau mengikuti ilmu ini, atau masih terus-terusan mengikuti kesenangan hawa nafsu? Ini tinggal kau pilih. Engkau mau menjadi pasukan Dajjal selamanya, atau engkau memilih menjadi makmumnya, jamaahnya Nabi Isa yang sejatinya itu adalah Dinut Tauhid, ilmu yang mengajarkan untuk kembali kepada Gusti Allah. Kalau engkau sudah mulai mengikuti ini, tandanya engkau sudah menjadi jamaah. Engkau akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Jika di dalam suatu riwayat ketika Nabi Isa turun, terus kemudian pasukan Islam dikepung oleh Dajjal, sadar enggak setiap hari kita selalu dikepung oleh pasukan Dajjal? Sadar ya? Setiap detik loh. Aku setiap detik itu. Kalau enggak aku, sehingga apa? Muncul nafsu yang lain. Itu setiap detik kita dikepung. Maka ketika sudah turun Nabi Isa, otomatis Dajjal itu akan lenyap dengan sendirinya. Itulah riwayatnya. Artinya apa? Ketika Dinut Tauhid Ad-Dinul Haq, zikir sirul asror saru engkau gemakan, maka keakuan Dajjal itu akan dengan sendirinya nafsu itu dihancurkan oleh Gusti Allah. Masih jenengan cengkang-cengking 1000 tahun pun, mohon maaf, saya tidak jamin.
Karena apa? Jika engkau tidak menjadi pengikutnya Nabi Isa. Apa Nabi Isa? Yaitu ilmu yang mengajarkan hati untuk kembali kepada Gusti Allah. Apa tanda kiamat yang kedua? Di dalam hatimu mulai terbit matahari dari arah barat. Apa artinya? Yaitu yang tadinya engkau berkiblat terhadap kesenangan dunia, kebalik bumi itu. Engkau mulai meninggalkan kesenangan dunia. Oh, semakin engkau mengamalkan zikir syirul asror, semakin engkau sadar, aku ini bukan siapa-siapa. Aku ini bukan siapa-siapa, enggak punya apa-apa. Mulai. Lantas apa selanjutnya? Yaitu munculnya dukhon, angin lembut yang akan mematikan semua umat Islam. Akan dimatikan oleh Allah. Akhirnya apa? Keakuan dalam dirimu sudah dimatikan oleh Gusti, baru dihancurkan dunia seisinya. Di hatimu sudah tidak ada lagi selain Gusti. Itu loh hakikat kiamat, bos. Yang tadinya dalam hatimu ada wujud dunia, emas, perhiasan, harta, tahta, wanita, kesenangan dunia, ingin dihormati, dihargai, lenyap, termasuk diri kita. Sehingga kita masuk ke dalam alam kekekalan, yaitu alam keesaannya Gusti Allah. Dan itu jika engkau sudah memahami, terjadi setiap detik. Bagi orang yang beriman tidak nunggu nanti, sudah merasakan saat ini. Meskipun jasad jenengan bergelut dengan kesenangan dunia, meskipun jasad jenengan bergelut dengan kepahitan dunia, tidak berpengaruh. Karena apa? Semua sudah kiamat. Istri cantik, suami gas kaset, suami merengut, suami jahat, enggak berpengaruh, bos. Ya. Hatimu tetap memandang akhirat, yaitu hidupnya Gusti Allah. Yes, kebuka alam akhirat. Itu yang bisa menjawab ya diri jenengan. Saat ini saya di fase mana? Masih di dunia, bergelut dengan kesenangan dunia, apa di alam kubur? Dalam kegelapan, merintih, menangis, mengharapkan pertolongan. Disiksa, ya disiksa. Di alam kubur disiksa, iya. Ya kapan? Ya saat ini. Ketika engkau hatimu sumpah, ketika engkau dihadapkan oleh suatu ujian, hatimu protes terhadap Allah. Itulah alam kubur. Maka ayo, biar itu tadi kuncinya adalah engkau harus menjadi pengikut Isa, mengamalkan ad-dinut tauhid, dinul haq, yaitu az-zikru bisyiril asror. Oh mas, saya sudah berada di fase menerima ilmu. Berarti engkau sudah di fase bukan di dunia lagi, bukan di alam kubur lagi, tetapi sudah di fase menjadi sholat berjamaah dengan Nabi Isa. Oh mas, aku sudah mulai nggak merasakan dunia ini nggak ada artinya, sudah mulai itu mas. Bahkan aku sudah merasa dunia dan seisinya ini betul-betul la haula wala quwata illa billah. Itu tandanya engkau sudah mengalami hari kiamat, dan tandanya engkau sudah menembus hari akhirat. Disitulah hidupnya Gusti Allah. Nek wis ning akhirat tidak akan terpengaruh oleh apapun.
mau pengajiannya diliburkan, ya nggak usah sedih, nggak usah kecewa ya. Kok ujuk-ujuk bulan atau minggu depan Mas Vicky disidang di balai kampung karena mengajarkan aliran sesat, dihentikan. Alhamdulillah kalau saya. Betul. Karena apa? Saya jadi ada waktu untuk kekep jeng pamajikan. Saya enggak punya beban apapun, Bu. Makanya ayo besok tanggal 20 Agustus tolong disupport dulu saudara kita yang di sana. Geruduk ke sana nggih. Yang mampu, yang bisa, yang ada waktu, ayo 20 Agustus kita support dulu saudara kita yang di sana. Kita mulai dari bab awal, dasar-dasar tauhid. Jenengan sabar. Bagi jenengan yang sudah mengikuti tingkat lanjutan, harus di sana di tanggal 20 dimulai lagi dari awal, yaitu dasar-dasar tauhid dari awal. Nggak apa-apa. Mas, aku wis pernah ngerti itu. Ibu-ibu, kalau nerima uang 100.000 pernah? Dikasih lagi 100.000 pernah? Mau? Ditambah lagi 100.000 mau? Kan udah pernah, ngapain diterima? Ya itu, wis paham ya? Meskipun sudah paham, dikasih lagi jangan menolak. Ya sibat dikasih 100.000, udah punya Mas, ditolak. Ya wes akhirnya nggak punya, nambah lagi. Gitu ya Bu ya? Itulah hakikat kehidupan kita. Ayo kita terobos dunia, akhirat dan hidupnya Allah ketika kita masih hidup di dunia. Barang siapa mangkana fi hadhihi akma fahuwa fil akhirati akma. Ini pegang teguh. Mangkana barang siapa fi hadhihi akma, jika di dunia buta mata hatinya terhadap pertemuan Allah, fahuwa fil akhirati akma, apalagi di akhirat buta selamanya terhadap Gusti Allah. Berarti kesempatannya ketika engkau masih memiliki nafas. Itu. Maka ibu-ibu jangan lagi engkau mengharapkan imbalan, mengharapkan pembalasan atas sesuatu amal yang sejatinya tidak engkau kerjakan, yang sejatinya hanya dijalankan oleh Gusti Allah. Gak usah mengharapkan apapun. Jika mengharapkan, tandanya itu masih ada keakuan, dan keakuan itu adalah sejatinya dajjal. Itu. Jika engkau sudah mengikuti Nabi Isa, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali miliknya Gusti Allah. Sehingga di dalam kehidupan ini siap dalam kondisi apapun. Siap. Karena apa? Kita sudah sadar kita ini tidak ada. Kita sudah sadar sejatinya kita ini tidak ada. Kesadaran kita itu sudah kesadaran puncak, yaitu kesadaran Allah. Bukan lagi kesadaran makhluk. Nek kesadaran makhluk gampang emosi, gampang marah, gampang merasa paling bener, gampang merasa paling pinter, gampang merasa paling hebat, gampang merasa paling merasa. Itu tandanya dirinya masih kesadaran makhluk. Bisa dimengerti ibu-ibu? Bisa nggih? Itu. Maka kami berpesan, tolong jangan pernah engkau lupakan zikir rasa, zikir sirul asror, zikir yang dimulai dari merasakan. Caranya gimana? Merasakan dulu. Oh, aku bisa ngomong, aku bisa makan disuapin Allah, aku bisa beol dibeolkan Allah, aku bisa kekep dikekepkan Allah, aku bisa merasakan manisnya kopi, nikmatnya kopi dirasakan oleh Gusti Allah.
Turunnya hujan sing gerakkan Gusti Allah. Jalannya ayam, kucing, kehidupan ini semua tidak ada kalau tidak ada campur tangannya Gusti. Rasakan dulu itu. Kalau sudah engkau merasakan, oh berarti kalau semua ini sejatinya Allah, berarti makhluk itu aslinya adalah fana. Fana itu tidak boleh ada pengakuan. Berarti semua kebesaran hanya milik Gusti Allahu Akbar. Pokoknya aing. Pokoknya lamun teu aing. Wes pokoknya aing. Nah, berarti itu orang munafik. Antara apa yang diucapkan dengan hatinya tidak sama. Dia selalu memuji Allah, Allahu Akbar. Aku yang hebat. Aku yang berkuasa. Kalau nggak manut aku, kalau nggak ikut aku, istriku, nggak bakal taepanan. Nah, itulah orang-orang yang hatinya masih terkubur. Mas Vicky kok kejem temen, biarin. Yes. Sengaja. Sengaja. Biar apa? Biar segera sadar. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan akhir dari dunia. Perang sudah mulai merajalela. Jangan dikira aman. Nek Allah mengendaki ya saking gampangnya ya. Makanya terus merapat sama Allah. Terus merapat sama Allah. Jangan adigang, adigung, adiguno. Teruslah tundukkan hatimu. Tundukkan hati kita. Teruskan panjatkan doa untuk seluruh umat manusia ini. Jangan hanya mendoakan untuk dirimu sendiri. Ya Allah, aku pengen cuke, pengen la ilaha illallah. Bukan salah, enggak salah. Tolong jangan lupakan saudara kita yang diri kita doakan, keluarga kita doakan, masyarakat sekitar kita doa, negara kita doa, umat dunia doa. Biar apa? Biar sadar, biar damai, biar kembali ke jalannya Gusti Allah. Nggih, kula tutip niku nggih. Jangan hanya berdoa untuk diri sendiri, tetapi juga doakan untuk seluruh makhluk Gusti Allah. Yang sejatinya iku ya karepe Gusti Allah. Kita nggih Bu nggih? Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ingat, bagi orang yang sadar, orang yang makrifat bisa menembus akhirat detik ini juga. Bagi orang yang masih tertutup, terhijab, nunggu nanti. Nggak tahu nanti nasibnya gimana, ya nggak tahu. Kalau orang yang sudah paham, dia sudah paham kapan akan meninggal, kapan dia akan bangkit, kapan dia akan dihancurkan, kapan dia bertemu Gusti, sudah paham. Itu bedanya. Maka sungguh rugi jika engkau hanya berputar-putar di dunia. Ujung-ujungnya dicemplungin ke dalam alam kubur. Sibuk mencari dunia, mengejar dunia, ujung-ujungnya dicemplungkan dalam kegelapan. Ayo sadari ini, Bos. Nggih? Masuk nggih? Nggih, demikian. Mangga bisi ada pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kas ayeuna menangna 100.000. Anu total